Demikian tadi penyampaian dari Ustadz Haji Saud Daeng Sitaba, SPDI. Pada Bapak kami ucapkan terima kasih. Cara selanjutnya yaitu seminar sesi 2 tentang cara mudah ke Baitullah bersama Pegadaian dari Bapak Muhammad Wirasto Tunes selaku Senior Manager Mikro Pegadaian Cabang Luwu. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Vice Presiden Pimpinan Cabang Pegadaian Luwu, yang saya hormati Pak Asri Basa, Pak Saud, Ustaz Saud, ya, dan yang teristimewa para calon tamu Allah yang insyaallah terus membawa dan selalu lancarkan. Alhamdulillah ya Rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Sudah sekitar 6 menit kita mengikuti cara dari Ustaz Saud. Serasa kita mendapat menasik diri sebelum menjadi calon jemaah haji, sudah mendapat menasik diri dari Pak Ustaz Saud yang sengaja kami hadirkan di sini. Dengan langsung kami hadirkan juga Pak Asri Basa dari Depak. Sekiranya sebentar selesai sesi Pegadaian bisa ditanyakan tentang hal-hal yang prinsip, hal-hal yang teknis kepada kedua pemateri kami yang betul-betul sudah dikenal di Kabupaten Banggai. Baik, kami dari Pegadaian akan sosialisasikan tentang cara mudah menuju Baitullah. Sebelumnya dengan saya Muhammad Wirasto ini Kepala Seksi Mikro Kantor Deputi Area Gorontalo. Ada keluarga saya yang mendorong di sini. Saya orang mendorong. Yang pertama sudah dijelaskan tadi dari Pak Saud. Sejelas syarat mendaftar haji adalah beragama Islam, tentu punya KTP yang masih berlaku, paspor terbaru 3x4, berusia minimal 12 tahun, dan keluarga punya akte kelahiran atau surat keterangan lahir atau kutipan akte nikah, kemudian membuka tabungan haji di bank penerima. Ini yang umum ibu sekalian ya. Kemudian porsi haji atau kepastian tahun berangkat. Porsi haji kita mendapatkan satu buah porsi haji sama dengan memiliki tabungan haji 25 juta. Itu yang umum sekalian. Cara mendaftar haji atau mendapatkan porsi haji secara singkat kami jelaskan seperti ini. Ini calon jemaah haji membawa dokumen KTP, kartu keluarga, paspor 3x4, akte kelahiran, dan uang pendaftaran porsi haji 25 juta ini. Namanya Pak Pak Asri Basa yang menjelaskan tentang peserta semua dari Pak. Kemudian calon jemaah haji menyetor ke bank, membuka tabungan haji, bank menerbitkan bukti surat haji bernomor koordinasi, kemudian ke kantor Kemenak untuk dilaporkan. Sedikit dari Kementerian Agama langsung mendapatkan surat pendaftaran permohonan haji yang bernomor polisi. Seperti ini ibu sekalian, yang kita bawa, yang kita dapatkan kembalinya dari kantor Kemenak. Setoran awal DPIH, contoh SPH, surat pendaftaran pergi haji. Bapak Ibu sekalian, kita lihat daftar waiting list haji saat ini. Untuk sidrap kita harus antrian 39 tahun. Ibu sekalian, sidrap 39 tahun, wajo 38 tahun, Mantai 37 tahun, Pindrang 35 tahun, Kabupaten Maros 30 tahun.
Apakah kita masih muda lagi Bu sekalian untuk mendaftar? Masih muda lagi. Tadi saya permisi akan istirahat dari hari ini juga ada seminar di Manado. Gorontalo 11 tahun, Sulut 11 tahun dengan Maluku, Sumut dengan Kepri 15 tahun. Antrian Ibu, antrian 11 tahun. Kemudian NTT Kalbar 17 tahun antrian. Apakah masih muda lagi? Kemudian Jakarta, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara 19 tahun antrian. Segeralah. Kemudian Jawa Barat, Bali 20 tahun. Ini di-share sama teman-teman seputar seminar juga. Bali 20 tahun Ibu sekalian. Jawa Tengah 22 tahun antrian. 22 tahun. Kemudian Jambi DI 23 tahun. DI Jakarta. NTB 26 tahun antrian. Kemudian Kaltim 20 tahun, 28 tahun. Sulbar 30 tahun. Luar biasa Pak. Kalsel 29 tahun. Sulawesi di mana ini? Sulawesi 16 tahun. 16 tahun Sulawesi ini datang. Nanti pasti jelaskan. Ini saya dari teman-teman yang sebentar seminar juga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian masih muda lagi, saya tidak tahu berapa tahun lagi baru bisa berangkat. Ya. Iya, ini cuma Sulawesi Selatan, tapi itu semuanya. Misalnya Ibu mau pindah di NTB yang kurang, tidak ada ceritanya kurang. Ibu mau pindah di Bali yang banyak orang Bali, katanya istilahnya banyak orang Hindu, tidak ada ceritanya. Misalnya 20 tahun di Bali. Jadi bagi Bapak sekalian ya. Misalnya kalau mau pindah atau di Gorontalo 19 tahun, tidak ada ceritanya lagi mau pindah. ONH dari masa ke masa. 2005 ONH sekitar 2.668 US dollar dengan rupiah 26 juta. Tahun 2016 34 juta. 2016 mudah-mudahan mungkin dari Kemenak ada pengumuman sedikit nanti sebentar. Seperti itu Bapak sekalian, naik terus Pak. Pernah 29 36 juta, turun lagi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, perbandingan antara ONH dengan emas. ONH dengan emas, kepemilikan emas. Tahun 2005, ONH 26 juta bisa mendaftar dengan sebesar 191 gram. 191 gram bisa mendaftar haji. 2016 dengan ONH 34 juta semuanya dihargai dengan emas hanya sekitar 62 gram. 62 gram. Oleh karena itu Pegadaian tertarik untuk menggarap di sini. Ibu sekalian ya, hanya dengan mengumpulkan uang bisa mendapatkan kursi haji 34 juta. Dulu 161 gram. Kalau rupiah dia bertambah, sementara gramnya menurun. Banyak pilihan cara membayar ONH. Misalnya Bapak Ibu sekalian yang memiliki emas yang cukup untuk mendaftar haji, mereka menjual emasnya untuk mendaftar haji. Rata-rata seperti itu Bapak Ibu sekalian. Menjual tanah atau mungkin kelapa atau kebun. Kemudian terakhirnya banyak jemaah yang mengalami kesulitan keuangan saat menjelang berangkat haji. Pulang dari tanah suci karena barangnya sudah dijual, emasnya dijual, hartanya dijual, pulang bukan mendapatkan berkat tapi berpikir lagi bagaimana menyambung hidup lagi yang selanjutnya. Dengan alur haji, kami berikan tawaran spesial kali ini. Punya emas Bapak Ibu sekalian cukup dengan 3,5 gram atau setara 1,9 juta, Bapak bisa datang ke Pegadaian mendaftar haji. Dan suatu saat kalau ONH-nya sudah lunas,
Bapak Ibu sekalian bisa tebus kembali harta atau barang titipannya. Saat berangkat haji masih banyak aset yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Sisanya juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan produktif dan masih bisa dibayarkan zakatnya. Seperti yang Pak Saud sampaikan, kembali lagi zakat dan zakat. Solusi mendapatkan porsi haji dengan biaya emas 1,9 juta dapat kenyamanan 5 juta dari pegadaian. Itu nanti teknisnya sama teman-temannya di meja. Itu bisa diangkut sampai 5 tahun. Tentunya dengan antrian atau waiting list yang sampai 11 tahun. Angsuran 25 juta itu sudah selesai. Prinsip transaksi sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 92 tahun 2015 tentang rabi gadai. Firman Allah Al-Baqarah, dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis, maka ada barang tabungan yang bisa dipegang. Atau hadis dari riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi keberatan. Itu dasar, jadi pakai pegadaian. Ini juga bagus sekalian. Sekali lagi seminar haji ini nanti pertama kali diadakan oleh pegadaian di Kabupaten Banggai. Baru pertama, bukan yang kedua, baru pertama. Arum haji juga bagus sekalian sudah melalui proses diskusi yang panjang, kajian yang panjang dari Dewan Syariah Nasional sejak 2002. Lama Pak, dikaji. Bisa tidak. Toh, bukan serta-merta begitu dimusyawarahkan setelah tidak Pak. Tentunya mulai kajian yang sangat panjang sekali dari 2002. Sampai 2010 masih dikaji juga Bapak sekalian. Sampai 2008, sebelumnya 2008 dikaji terus apakah layak atau tidak, bisa diterima di masyarakat atau tidak. Nanti 2019 baru launching. Jadi tidak serta-merta kajian-kajian ini langsung menjadi tidak. Lama, melalui proses yang sangat panjang sekali. Dan kami juga mendapat persetujuan dari otoritas jasa keuangan, di mana produk layanan pendaftaran haji melalui mekanisme gadai syariah Arum Haji dapat dijalankan atau dipasarkan oleh PT Pegadaian Persero. Kalau seandainya ada yang tanya Bapak Ibu sekalian, sudah mulai proses yang panjang kajian tentang Arum Haji di Pegadaian. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Nasabah membawa emasnya minimal 3,5 gram. 3,5 gram. Kami ulangi, membawa emasnya 3,5 gram untuk logam mulia atau 4,5 gram untuk perhiasan, sehingga setara dengan 1,9 juta untuk bawa KTP. Habis itu mendatangi akad, menandatangani akad dan memperoleh pinjaman 25 juta dalam bentuk tabungan haji. Kemudian datang ke bank terdekat membawa formulir dari pegadaian. Kemudian proses pembukaan tabungan haji di bank dan memperoleh isna surat setoran awal pergi haji. Kemudian mendaftar haji ke Kemenak, memperoleh surat pemberkatan pergi haji, memperoleh SPH dan nomor porsi dari Kemenak. Kemudian menyerahkan SPH, SPTIH dan buku tabungan kembali kepada agunannya ini. Jadi Bapak sekalian, setelah ada porsi, tidak usah ingat kapan berangkat. Setelah yang terpenting saya kira adalah porsi haji yang kita urut dulu. Tidak usah lihat yang tadi antrian, cukup banyak sekali, 20 tahun Bapak sekalian. Tentunya ini mungkin bapak-bapak yang hari ini umur 30, 40 masih bisa lah. Artinya secara fisik, secara kesehatan Bapak Ibu sekalian masih memenuhi syarat. Ketentuan Arum Haji, batas pinjaman diberikan biasa besar 25 juta. Jangka waktunya Bapak Ibu sekalian 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan sampai 60 bulan.
bisa dipilih. Kemudian mahbi barang jaminan 5 asli, setoran awal, PPH, dan buku tabungan. Emas yang 35 gram atau setara 1,9 juta. Ini dititip di Pegadaian, Ibu sekalian, ya. Kemudian umpamanya sewa tempatnya pemeliharaan 1,9, ini pemeliharaan, Ibu sekalian. Syarat administrasi memenuhi persyaratan untuk mendaftar haji, menyerahkan kopi KTP atau paspor dan menunjukkan aslinya. Usia, sekali lagi, usia pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun. Yang pernah berhaji bisa mengajukan setelah lebih dari 10 tahun dan masa keberangkatan. Ingat Kemenak yang menjelaskan teknisnya ini mengambil secara umum saja. Simulasi seperti ini. Kalau akad 12 bulan angsurannya 2 juta. Akad 24 bulan 1,2. Kalau 36 bulan atau 3 tahun 947.300. Kalau yang 4 tahun 773.000. Dan kalau yang 5 tahun 669.000. Ya mungkin bisa anak kita, kalau bagi saya, kalau yang sudah berusia, titiplah niatkan untuk nanti anaknya yang haji atau bagaimana. Tinggal begitu caranya, Bu. Kalau mau lihat waiting list yang belasan tahun itu, mungkin yang hari ini sudah 70 tahun, ya minta maaf, Pak. Antara si panjang sekali. Kira 70 tambah 20 tahun berapa? 90 tahun bisa lagi, ya. Tapi kalau melihatkan tergantung masing-masing. Biaya yang dibayar saat akad kalau 12 bulan 70.000, sangat murah sekali. Kalau 18 bulan 92.500. Kalau 24 bulan 112, dan kalau 60 bulan 412.000. Setelah awal turun haji ini langsung diperbankan 500.000 sumbang banknya ditunjuk. Pegadaian kerjasama dengan Bank BRI. Kalau di Palu ada Bank BI, tapi dilayani juga di sini Bank BRI Syariah. BRI Syariah, Bank Mega Syariah juga bisa di sini. Mengapa harus kita terhaji oleh Pegadaian? Bapak sekalian, sekali lagi butuh kajian yang cukup panjang. Seperti dijelaskan oleh pemimpin cabang dan sambutan bahwa Pegadaian selalu mencari solusi bagaimana membantu masyarakat kita, bagaimana bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan kebutuhannya. Kemudian kemudahan pembukaan tabungan, kemudian memperoleh versi keberangkatan haji yang pasti. Sekali lagi, Pegadaian milik pemerintah tentunya harus bekerja sama dan saling mendukung dengan Kemenak, Kementerian Agama. Jangan mendaftar di badan haji yang kurang jelas. Tahu dia, kasihan uangnya masyarakat, jangan bertanggung jawab. Pada saat pelunasan nasabah masih bisa memiliki emas, seperti tadi dijelaskan. Emas dan dokumen haji tersimpan aman di Pegadaian. Barangnya bisa disimpan terus. Setelah lunas bisa dikembalikan. Memperoleh pinjaman dengan skema RAN yang tidak memberatkan. Tadi sudah dijelaskan, sangat ringan sekali sekalian, segerakanlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.